Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Lapandewa dengan NIM 20650033. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mereview materi tentang rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Nah, sebelum kita tahu, kita harus mengetahui sejarah software engineering. Istilah software engineering ini digunakan pertama kali pada akhir 1950-an dan awal 1960-an. Saat itu masih terdapat perdebatan tajam mengenai aspek engineering dari pengembangan perangkat lunak. Nah, pada tahun 1968 dan 1969, Commit Science Not memproses dua konferensi tentang rekayasa perangkat lunak yang memberikan dampak kuat terhadap pengembangan rekayasa perangkat lunak. Nah, pengertian dasar. Sebelum mengetahui pengertian dasar, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang istilah dari RPL, yaitu rekayasa perangkat lunak. Nah, secara umum disepakati sebagai terjemahan dari istilah software engineering. Nah, istilah software engineering ini mulai diperlukan pada tahun 1968 pada software engineering conference yang diselenggarakan oleh NATO. Nah, sebagai orang mengartikan RPL hanya sebatas pada bagaimana membuat program komputer. Padahal ada perbedaan yang mendasar antara perangkat lunak atau software dan program komputer. Nah, perangkat lunak ini adalah seluruh perintah yang digunakan untuk memproses informasi perangkat lunak dan dapat berupa program atau prosedur. Kumpulan perintah yang mengerti oleh komputer, sedangkan prosedur adalah perintah yang dibutuhkan oleh pengguna adalah memproses informasi. Nah, pengertian dasar. Pengertian RPL sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak mulai dari tahapan awal, yaitu analisa kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, pengujian, sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Dari pengertian ini, dijelaskan bahwa RPL tidak hanya berhubungan dengan cara pembuatan program komputer. Nah, pernyataan semua aspek produksi pada pengertian sebelumnya mempunyai arti semua hal yang berhubungan dengan proses produksi seperti manajemen proyek, penentuan personil, anggaran biaya, metode, jadwal, kualitas sampai dengan pelatihan pengguna merupakan bagian dari RPL. Perangkat lunak, software. Perangkat lunak itu merupakan program-program komputer dan dokumentasi yang saling berkaitan. Rekayasa perangkat lunak berasal dari dua kata, yaitu software perangkat lunak dan engineering rekayasa. Perangkat lunak software adalah sourcing kode pada suatu program atau sistem. Perangkat lunak ini tidak hanya dokumentasi terhadap sourcing kode, tapi juga dokumentasi terhadap sesuatu yang dibutuhkan selama pengembangan, instalasi, penggunaan, dan pemeliharaan sebuah sistem. Engineering ini atau rekayasa adalah aplikasi terhadap pendekatan sistematis yang berdasar atas ilmu pengetahuan dan matematis serta aplikasi tentang produk terhadap struktur, mesin, produk, proses, atau sistem. Rekayasa perangkat lunak adalah suatu disiplin rekayasa yang berkonsentrasi terhadap seluruh aspek. Perkembangan rekayasa perangkat lunak. Nah, meskipun baru dicetuskan pada tahun 1968, namun RPL telah memiliki sejarah yang cukup yang panjang dari sisi disiplin ilmu
RPL masih relatif muda dan akan terus berkembang. Arah perkembangan yang saat ini sedang dikembangkan antara lain meliputi, ini bisa kita lihat, nah, di sini ada tahun kejadian yang dimana ada 1940-an, komputer pertama yang membolehkan pengguna menulis kode program langsung. Nah, 1950 itu generasi awal interpreter dan bahasa Markov, generasi pertama compiler. Nah, 1960 ini generasi kedua compiler komputer mainframe mulai dikomersialkan. Pengembangan perangkat lunak, pesan konsep software engineering mulai digunakan. Nah, 1970 ini pengembangan perangkat lunak, perangkat mikrokomputer komersial. 1980-an perangkat komputer personal PC komersial, peningkatan permintaan perangkat lunak. Nah, 1990 yaitu pemrograman berorientasi objek, angling proses, dan ekstrem programming, peningkatan drastis kapasitas memori, peningkatan pengguna internet. Nah, di tahun 2000 adalah platform interpreter modern atau dalam kurung Java, Net, PHP, dan lain-lain. Nah, ruang lingkup rekayasa perangkat lunak, yaitu ada rekayasa perangkat lunak telah berkembang sejak pertama kali diciptakan pada tahun 1940-an hingga kini. Fokus utama pengembangannya adalah untuk mengembangkan praktek dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas para praktisi pengembang perangkat lunak dan kualitas aplikasi yang dapat digunakan oleh pemakai. Nah, ini adapun ruang lingkup rekayasa perangkat lunak yang dimana ada software engineering, yaitu ada design, ada proses, ada requirement, ada construction, ada testing, ada quality, ada moment, itu tools dan mode, ada manajemen. Tujuan rekayasa perangkat lunak yaitu ada 3. Pertama, menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas, dan kedua, menghasilkan perangkat lunak yang efisien. Ketiga, menghasilkan perangkat lunak dengan tepat waktu. Faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya RPL. Yang pertama, ketidakmampuan organisasi memprediksi waktu, usaha, dan biaya membangun perangkat lunak. 2. Berupa nisabah atau rasio biaya perangkat keras tidak harga perangkat lunak. Kemajuan pesat perangkat keras, kemajuan dalam teknik-teknik pembuatan perangkat lunak. Tuntutan yang lebih tinggi terhadap jumlah perangkat lunak. Tuntutan yang lebih tinggi terhadap mutu perangkat lunak. Meningkatnya peran pemeliharaan. Rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain. Cakup ruang lingkup yang cukup luas membuat RPL sangat berkait dengan disiplin dengan bidang ilmu lain. Tidak saja sub-bidang dalam disiplin ilmu komputer, namun dengan beberapa disiplin ilmu lain di luar ilmu komputer. Hubungan keterkaitan RPL dengan ilmu lain dapat dilihat pada gambar di bawah ini, yaitu ada rekayasa perangkat lunak itu terhubung pada berkaitan dengan ilmu-ilmu lain, contohnya ada manajemen, matematika,
ergonomika, ada rekayasa sistem, manajemen proyek, dan manajemen kualitas. Rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain. Bidang ilmu manajemen meliputi akuntansi, finansial, pemasaran, manajemen operasi, ekonomi, analisis kuantitatif, manajemen sumber daya manusia, kebajikan, dan strategi bisnis. Bidang ilmu matematika meliputi aljabar linier, kalkulus, peluang, statistik, analisis numerik, dan matematika distrik. Nah, bidang ilmu manajemen yaitu proyek meliputi semua hal yang berkaitan dengan proyek, seperti ruang lingkup proyek, anggaran, tenaga kerja, kualitas, manajemen risiko dan keadaan, perbaikan kualitas, dan metode-metode kuantitatif. Lanjut, bidang ilmu ergonomika menyangkut hubungan intensitas antara manusia dengan komponen-komponen lain dalam sistem komputer. Nah, lanjut, bidang ilmu rekayasa sistem meliputi teori sistem, analisis biaya, keuntungan, pemodelan, simulasi, proses, dan operasi bisnis. Bisnis. Sifat dan karakteristik software. Nah, sini ada software merupakan elemen sistem logik dan bukan elemen sistem fisik seperti hardware. Lanjut, elemen itu tidak harus tetapi bisa rusak. Nah, elemen software itu direkayasa atau dikembangkan dan bukan dibuat dari pabrik seperti hardware. Kategori perangkat lunak secara umum. Perangkat lunak secara umum terdapat dikelompokkan sebagai berikut. Nah, perangkat lunak sistem sekumpulan program yang ditulis untuk melayani program-program yang lain seperti komputer, editor, dan utilitas pengatur file. Perangkat lunak real-time, program-program yang monitor, menganalisis, mengontrol kejadian dunia nyata pada saat terjadinya real-time event. Perangkat lunak bisnis, memproses informasi bisnis seperti proyek, inventor, dan lain-lain. Perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan, ditandai dengan penggunaan algoritma number crunching. Embedded software, produk yang ada dalam read-only memori dan dipakai untuk mengontrol hasil dan sistem untuk memperluas konsumen dan pasar industri. Perangkat lunak komputer personal sesuai kebutuhan personal seperti pengolahan kata, angkat, dan manajemen database. Perangkat lunak kecerdasan buatan menggunakan algoritma non-numerik untuk memecahkan masalah kompleks yang tidak sesuai untuk menghitung atau analisis secara langsung. Tipe-tipe software. Sistem software, sekumpulan program yang ditulis untuk melayani atau menunjang program lainnya seperti komputer, editor, utility, sistem operasi, drive, dan proses telekomunikasi. Application software, program stand online yang digunakan untuk menyelesaikan kebutuhan bisnis tertentu, seperti aplikasi untuk memfasilitasi kegiatan bisnis atau pembuatan keputusan teknik manajemen. Engineering and sensitive software yang dicirikan dengan algoritma numerik. Aplikasinya berkisar dari astronomi sampai vulkanologi, analisis otomotif sampai dinamika orbit ruang angkasa. Tipe-tipe software. Embedded software yang disimpan dalam memori tetap atau ROM digunakan untuk mengontrol fungsi sebagai dasar embedded software yang dijalankan dengan fungsi-fungsi terbatas.
Production line software yang dirancang untuk menyediakan kemampuan khusus yang dapat digunakan oleh banyak user yang berbeda. Web application yang terpusat pada jaringan software ini menyajikan informasi berupa teks atau grafik. Lanjut, artificial intelligence software yang banyak menggunakan algoritma non-numerik dan memecahkan masalah kompleks yang tidak dapat dianalisis dengan komputasi biasa. Mungkin di situ saja penjelasan saya. Bila kurang jelas atau ada salah kata, dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.